Karena SPP. Oh, jalan. Persiapan biasanya dekorasi, terus kegiatan-kegiatan persiapan, mempersiapkan ini apa, tampilan-tampilan yang mau nyanyi, pujian, persiapan ibadah, dan bingkisan-bingkisan bagi yang merayakan Paskah, terutama untuk anak-anak. Ya. Pak, di saat pandemik COVID-19 ini kan perayaannya gimana, Pak? Kita nggak merayakan seperti biasa, ya, tidak ada ibadah di ruang gereja ataupun di luar ruangan. Biasanya kita merayakan itu dengan kegiatan yang meriah seperti Agustusan. Jadi ada acara permainan, ada acara keakraban, tapi di situasi pandemi seperti ini semua merayakannya di rumah. Ya. Untuk kemudian cara penyampaian ataupun siraman rohaninya gimana, Pak? Siraman rohaninya saya biasa rekaman sini ya, di ruangan ini. Biasanya kalau ibadah saya di mimbar besar, tapi ketika siraman rohani saya gunakan meja untuk syuting ya, direkam lalu nanti diedarkan lewat YouTube atau lewat WA. Ya, renungannya berarti kepada umat. Ya. Sedangkan umat ada di rumah, tidak ada di ruang ibadah. Berarti untuk setiap minggunya juga nggak ada aktivitas ibadah di... Iya, gereja itu bukan hanya hari Minggu, dari hari Senin sampai hari Minggu sebenarnya ada kegiatan. Misalkan kegiatan ibu-ibu ya, kalau itu mungkin pengawasan ibu-ibu, ada juga ibadah-ibadah di rumah-rumah, doa-doa ya, atau syukuran-syukuran, ada yang lahiran, ada yang menikah, atau ada yang ulang tahun, itu kan juga butuh doa ya. Tapi dalam situasi seperti ini ya via media sosial kita laksanakan. Untuk kemudian, Pak, ini kan apakah hilang makna perayaan Paskah ini, Pak? Enggak? Secara jujur tentu semua merasa kehilangan sentuhan ya. Ketika kita bisa berkumpul sebelumnya lalu tiba-tiba kita berjarak, apa sih ada yang hilang, yaitu perasaan yang akrab, perasaan bisa tertawa bersama, perasaan berbagi, perasaan beribadah dengan khusyuk, itu pasti hilang. Tapi tetapnya mengikuti anjuran pemerintah juga ya, Pak? Iya, kita bersama-sama untuk patuh melaksanakan himbauan pemerintah. Pak, mengenang peringatan Paskah ini apa sih, Pak? Paskah ini adalah momen kemenangan, ya, kemenangan atau kebangkitan dalam sejarah kitab suci itu kebangkitan Isa Al-Masih ya. Ia mati, disalibkan, lalu pada hari ketiga dia bangkit dari kematian, melambangkan keselamatan, bahwa manusia yang tadinya berdosa dengan kebangkitan Yesus atau Isa itu, maka dihapuskanlah dosa-dosa yang dimiliki seluruh umat manusia. Dengan Pak Pendeta siapa, Pak? Saya Pendeta Yayan Herianto. Dari gereja. Pendeta Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cigugur. Ya, makasih, Pak. Iya, ini mimbar. Biasanya payung ada di belakang mimbar untuk dekorasi ruangan ya. Biasanya digunakan untuk ibadah. Pendeta atau imam akan berkhotbah di mimbar besar ya. Ada mimbar kecil itu untuk warta-warta, pengumuman
misalkan kegiatan harian dalam satu minggu itu apa saja, itu di mimbar kecil. Lalu sampai pada bukan hanya kegiatan, tapi juga mengumumkan siapa yang lahir, siapa yang meninggal, siapa yang menikah, bahkan laporan-laporan keuangan dalam satu minggu itu di mimbar kecil oleh pengurus gereja. Ya. Ini alat musik yang tradisional. Ya, kita buka aja. Alat musik sesuai dengan Kabupaten Kuningan adalah yang terkenalnya adalah angklung ya, jadi kita menggunakan angklung. Ya, angklung toel ya, buatan hasil karya dari warga Cigugur. Ya. Kemudian ada ini Pak. Ini alat sakramen atau alat untuk peribadahan ya. Ini satu perangkat dengan itu ya untuk mengedarkan isinya anggur, ya, anggur perjamuan ya. Jadi ada dua sakramen di Protestan itu, sakramen baptisan ya, lalu juga sakramen perjamuan. Itu yang saat ini hilang pada hari Jumat kemarin. Harusnya hari Jumat kemarin itu Jumat Agung kita melaksanakan sakramen, yaitu sakramen perjamuan di mana umat kumpul di gereja lalu makan roti dan minum anggur. Sakramen istilah apa Pak? Sakramen itu artinya dimateraikan ya, distempelkan atau ditandai, sebuah ritual yang oleh orang Kristen dianggap sakral. Ya. Sakral ya. Anggurnya biasanya kami pakai anggur yang bukan anggur yang memabukkan, anggur buah gitu. Seperti sirup ya, sirup rasa anggur ya. Karena kalau pakai anggur seperti yang difermentasi atau dalam botol-botol itu beralkohol, kasihan. Mereka yang lansia terutama nanti pulang dari gereja malah sakit kepala. Jadi pakai anggur sirup yang rasa anggur ya. Jadi aman untuk dikonsumsi oleh remaja ataupun lansia. Kemudian ada wayang. Nah, ini bagian dari dekorasi ya, ada wayang, ada lilin, ada kitab suci ya. Bagian dari dekorasi ketika kita memberikan ceramah ya. Nuansa tradisional ya, ada payung, menunjukkan bahwa kita gereja yang juga menjunjung tinggi adat istiadat. Berarti menjaga kearifan lokal juga. Iya. Jadi dekorasi itu menunjukkan bahwa kita juga menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, terutama budaya Sunda. Kemudian untuk posisi tempat duduk memang begitu Pak? Ini sedang berantakan karena memang tidak digunakan ya. Karena biasanya untuk umat penuh ya, karena kosong maka sedikit tidak keruan untuk syuting ini ya, renungan. Oh yang ya. tadi. Untuk ini kan videonya merekam di sana, lalu pembicara ada di sini yang khotbah. Ya, makasih Pak Pendeta. Ya, sama-sama.